Selamat datang kembali di channel Emma Diary. Ketemu lagi dengan saya. Tema pembacaan kita kali ini adalah tentang karir dan keuangan. Di periode bulan Mei, kira-kira zodiak-zodiak apa saja nih yang karir dan keuangannya bagus? Ada 12 zodiak loh ya yang sudah berkumpul di sini. Nanti kita spill di akhir video ini zodiak-zodiak apa yang karir dan keuangannya paling bagus dan kenapa dikatakan paling bagus. Kita lihat prosesnya. Oke, ini adalah general reading, ini adalah hiburan untuk kamu. Jadi tidak perlu terlalu serius juga. Mari diaminkan pembacaannya jika memang baik. Dan kalau yang nggak resonate atau nggak baik untuk kamu tinggal skip aja atau kamu nggak usah ingat-ingat lagi. Oke? Baiklah, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita langsung mulai. Di periode bulan Mei, zodiak-zodiak ini karir dan keuangannya paling bagus. Kita lihat. Ada King of Wands, Three of Cups, lanjut The Lovers, Ace of Pentacles, dan Seven of Pentacles. 5 kartu, dan kita langsung saja klarifikasi dengan 5 kartu selanjutnya. Untuk King of Wands, Three of Cups, The Lovers, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles. Zodiak-zodiak yang karir dan keuangannya paling bagus di periode bulan Mei. Ada Eight of Wands. Selanjutnya Two of Pentacles. Ada Ten of Wands. Nine of Pentacles, dan satu lagi ada Queen of Pentacles. Wow. Karir dan keuangan, energi dominan. Kita lihat ada The World. Saya melihat ada beberapa zodiak yang akan mengakhiri pekerjaannya atau mengakhiri usahanya. Mungkin kontraknya selesai, sudah tidak ada perpanjangan lagi. Tetapi dunia belum berakhir, guys. Karena di sini sahabat Emma, saya lihat beberapa zodiak ini mampu untuk memasuki fase baru dalam karirnya, dalam keuangannya secara otomatis. Bahkan saya melihat ada juga beberapa zodiak di sini yang mengalami perubahan karir, dan di mana perubahan karirnya ini juga membuat perbaikan di urusan keuangan. Ya, ada juga yang menjalani karir kemudian berdampak pada keuangannya, dan ini berasal dari hobi, kesenangan, atau kesukaan. Mari kita lihat. Karir dan keuangan yang paling bagus. Ya, secara posisi jabatan ada promosi, sudah cukup mapan. Ya, tetapi di sini saya lihat karir dan keuangan kenapa paling bagus untuk zodiak ini, karena di periode bulan Mei akan ada banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan adanya Eight of Wands. Siap-siap ya untuk zodiak ini, karena dia ini akan punya banyak sekali pekerjaan di periode bulan Mei. Mungkin targetnya ditambah, dan ini nggak akan ada semacam gambaran dulu, tetapi ini semacam tanggung jawabnya dia untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dan mendadak tanpa pemberitahuan. Oke? Jadi jangan tenang-tenang nih, karir dan keuangan paling baik atau paling bagus, tapi ada hal yang harus dikerjakan berhubungan dengan tanggung jawab, pekerjaan, target, dan itu mendadak banget. Oke. Selanjutnya Three of Cups, Two of Pentacles. Kenapa di bulan Mei zodiak ini karir dan keuangannya dikatakan paling bagus? Karena kamu akan bertemu dengan banyak orang. Kamu akan ada agenda meeting. Di sana akan ada proses presentasi. Di sana kamu akan dipertimbangkan untuk bisa menjadi seseorang dalam tanda kutip, ya. Mungkin kamu lagi presentasi untuk tender, untuk project, kamu melakukan meeting dengan klien baru, dengan customer, mungkin yang usahanya di bidang jasa, ini kamu akan dipertimbangkan untuk mendapatkan kepercayaan semacam itu. Dan saya lihat otomatis ketika kamu punya kesempatan bertemu dengan customer atau klien orang-orang baru gitu ya, ini juga akan membuat
stabil secara ekonomi, secara finansial. Karena saya melihat juga dengan kamu bertemu ke orang-orang di luar sana, orang-orang yang baru, which is di sini ya, itu kamu otomatis akan mendapatkan akomodasi, mungkin dari perusahaan, atau mungkin ada laba, ada keuntungan, atau ada profit gitu yang kamu dapatkan dengan kamu bertemu dengan orang-orang di luar sana. Oke, agenda meeting yang membawa sebuah kestabilan dan ada pertimbangan saya lihat di situ. Kita lanjut lagi dengan adanya The Lovers dan Ten of Wands. Ya, energi The World di bagian bawah kartu, saya tadi sempat menyinggung ada beberapa zodiak yang menjalani sebuah hobi untuk dijadiin karir dan itu akhirnya mendatangkan uang. Ini sudah semakin jelas apa yang kamu lakukan. Ini sudah sreg banget di hati kamu. Kamu senang menjalani apa yang kamu jalani sekarang, apa yang kamu dapatkan sekarang, which is di karir ya. Nah, secara otomatis semua hal yang berhubungan dengan kesenangan, termasuk faktor resikonya, ini semua akan kamu tanggung. Jadi ibarat kamu nggak peduli nih, apakah kesenangan atau hobi kamu ini akan memberatkan buat kamu, tapi kamu seneng, gimana ya orang kamu seneng-seneng aja. Misalnya kamu seorang fotografer, katakanlah begitu ya, ini analoginya seperti itu. Kamu suka menjalani profesi ini gitu loh, bahkan kamu udah mulai bisa menjual hasil-hasil karyamu kepada orang-orang penting, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata saya melihat hasilnya itu akan semakin banyak ke kamu. Otomatis kamu juga punya target kan ya, dari orang-orang itu untuk bisa lebih banyak menghasilkan karya. Nah, di sini, ini ya, kenapa karir dan keuangan kamu bagus. Otomatis ini datangnya dari hobi, dari kesukaan, kesenangan yang akhirnya bisa semacam mencetak uang gitu loh. Tapi memang berat, memang harus kerja keras kayak gitu. Oke, lagi kita lihat karir dan keuangan zodiak ini dikatakan paling bagus karena dari yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kamu punya penghasilan tetap, saya lihat. Kamu punya penghasilan tetap. Atau kamu baru saja memulai pekerjaan, baru saja nerima gaji pertama. Nah, dari gaji pertama kamu itu kamu kumpulin perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Karena yang muncul setelah ada Ace of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Kamu punya banyak duit, kayak gitu. Secara keuangan, secara finansial kamu stabil. Kamu bisa beli aset, beli tanah, bisa beli kendaraan juga, bisa beli barang-barang branded kayak gitu. Dari hasil yang kecil ini, yang awalnya kecil kamu kumpulin gitu. Bisa juga beberapa zodiak ini, selain kamu punya penghasilan tetap, kamu juga ada penghasilan tambahan. Nah, dari penghasilan tambahan itulah yang akhirnya bisa membuat keuangan kamu sangat baik di periode bulan Mei. Oke, dari sini paham ya? Semoga paham deh. Selanjutnya, karir dan keuangan zodiak ini paling baik karena ada Seven of Pentacles dan ada Queen of Pentacles. Kamu fokus loh untuk jangka waktu yang lama menunggu hasil investasi kamu. Apakah ini tabungan? Apakah ini deposito? Apakah ini kamu invest ke usaha seseorang, ya usaha berhubungan dengan rekan bisnis kamu semacam itu? Kamu nunggu ini cukup lama. Dan di periode bulan Mei ini dengan adanya Queen of Pentacles, hasilnya gede banget. Jadi di karir karena ketekunan kamu, karena kesabaran kamu, ibaratnya apa yang kamu siram, apa yang kamu tanam, apa yang kamu rawat selama ini mulai menghasilkan uang. Dan ini akan membuat hidupmu berkecukupan. Karirnya bagus, keuangannya juga bagus. Oke? Itulah kenapa zodiak-zodiak ini dikatakan punya karir dan keuangan yang bagus di periode bulan Mei. Udah jelas ya? Sekarang mari kita spill langsung zodiaknya. Kalau dari kartu ini sebenarnya saya melihat ada energi Gemini atau Gemini. Selain Gemini, apalagi kah? Virgo. Virgo, karir dan keuangan kamu pun juga terlihat bagus di periode bulan Mei. Taurus juga demikian. Karir dan keuangan kamu membaik dan bagus di periode bulan Mei. Capricorn, elemen bumi semua ya.
Capricorn juga karirnya bagus. The world adalah bumi, berarti ya memang energi yang dominan adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Kita spill lagi. 2 kartu lagi kita keluarkan. Wow, Libra, muncul-muncul terus ya Libra ini ya. Karir dan keuangan periode bulan Mei juga cukup bagus. 1 kartu berikutnya, Sagittarius. Hai Sagittarius, di bagian bawah kartu water sign, Cancer, Scorpio, Pisces atau Cancer, Scorpio, Pisces. Selain itu ada Libra, ada Sagittarius, kemudian ada earth sign atau elemen tanah, elemen bumi. Ini adalah zodiak-zodiak yang energinya ketarik. Karir dan keuangannya paling baik di periode bulan Mei. Mari diaminkan bacaan yang positif ini, di like, subscribe, dan tonjok loncengnya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.